Hai Sobat Spoiler, apa kabar kalian semua? Moga baik aja ya. Balik lagi dengan saya Bob, makhluk luntang lantung yang cari sukses di YouTube. Sobat Spoiler, akhirnya si bocil berhasil dikendalikan. Kini ia diasuh oleh Dewi Kuan Im langsung. Sementara Biksu Tong dan rombongan tiba di sebuah kerajaan. Mereka mempekerjakan biksu-biksu layaknya budak saja. Rupa-rupanya kejadian ini akibat ulah seorang biksu Tao. Ia merasa hebat, bisa menurunkan hujan, dan sekarang beradu kesaktian dengan Sun Gokong. Siapa yang lebih sakti? Ini dia kisahnya. Gokong ceria amat hari ini. Apa karena pakai baju baru ya? Kemudian mereka melihat di kejauhan ada sebuah kerajaan. Cuma anehnya para biksu di sana diikat layaknya budak serta dipaksa kerja. Ada apa ya? Mari ikut Gokong cari tahu. Kasihan sekali, mereka sedikit saja berkesalahan langsung dipukul. Seorang pemuda berkenalan dengan pengawas yang ada di sana. Menurut ceritanya, kenapa para biksu jadi pekerja paksa begini? Dulunya, raja minta didoakan supaya hujan turun karena sudah lama musim kemarau. Sayangnya, doa para biksu tak kunjung nyata. Hingga tibalah seorang penganut Taoism yang bisa berdoa memanggil hujan. Maka oleh raja, para biksu dihukum seperti ini. Lantas, pemuda tadi ingin membebaskan para biksu ini dari kerja Romusa. Kemudian ia datangi pengawas dan mengaku mereka semua itu adalah kerabatnya dan minta dibebaskan semuanya. Terang saja si pengawas nggak mau. Ini perintah raja, bagaimana mungkin ia berani? Kalau begitu, begini saja. Kedua pengawas itu terikat lalu digantung di depan pintu gerbang. Pemuda tadi menyuruh semua biksu pergi. Mereka nggak berani, malah menyalahkan pemuda tadi. Bukan apa, hal ini justru akan membahayakan nyawa mereka. Sudah, aku yang jamin. Emang kamu siapa? Aku pesuruh Bodhisattva, Sun Gokong. Hah? Mereka kini mulai menyadari orang di depannya ini memang pesuruh Dewi, si Raja Kera. Untuk itu, mereka merasa berterima kasih telah diselamatkan. Hal buruk ini sangat menyesakkan hati Tong. Mendengar cerita biksu senior, mereka sudah lama dipekerjakan secara paksa oleh raja di sini. Gokong usul, malam ini mereka istirahat dulu di sini. Besok baru berdiskusi dengan Raja Taito. Tong bukan nggak setuju. Namun, bagaimana cara memasuki benteng kerajaan itu? Jangan khawatir. Malam harinya, mereka dijamu dengan makanan seadanya. Para biksu pun demikian juga, tak punya makanan cukup buat mengenyangkan perut. Sampai akhirnya Gokong kepikiran untuk mengambil makanan di gudang persembahan. Dia sempat lihat di sana banyak sekali buah-buahan upeti. Ternyata di sana memang benar banyak sekali buah-buahan. Wah, kalau yang ini bisa sangat mengenyangkan. Tiba-tiba seseorang mengabarkan patung besar telah hilang. Gokong, Patkai dan Wujing menghilang. Setelah penjaga itu pergi, mereka kembali muncul. Zing! Agar tak ketahuan, mereka menyamar jadi 3 dewa. Maka semua yang datang pada menyembah hormat. Mereka minta keberkahan dengan air suci. Oke lah, tapi mereka harus keluar dahulu. Gokong ngerjain mereka dengan menyediakan air minum dari air seninya. Coba rasakan. Kok rasanya asin ya? Ups, kalian minum bukan air suci, tapi air seni. Singkatnya siapa kalian? Singkatnya kami keluarga malaikatmu. Gokong dan 2 saudaranya pun pergi, meninggalkan sumpah serapah mereka. Besoknya mereka mendatangi raja dan lapor ada 4 orang pendatang. Siapa mereka? Raja jelaskan mereka dalam perjalanan ke barat, tugas mengambil kitab sutra. Tapi mereka telah mencuri makanan persembahan. Kalau yang ini raja nggak toleran, maka mereka diperintahkan untuk ditangkap. Terjadi sedikit perlawanan sampai keadaan tak ada yang kalah. Barulah setelah Gokong menawan raja, keadaan kembali normal. Gokong jelaskan biksu Tao ini cuma menggunakan sihir agar bisa hujan. Tong mohon mereka diberi izin meneruskan perjalanan. Tapi biksu Tao nggak setuju. Enak saja kamu minggat. Lantas raja cerita, negerinya mengalami kekeringan selama setengah bulan ini. Jikalau Tong dan muridnya bisa menyelamatkan ribuan orang dari kemarau, maka kesalahannya akan diampuni. Kalau tidak, akan dieksekusi. Yang pertama memanggil hujan adalah biksu Tao. Dengan segala kehebatannya, ia telah berhasil memanggil angin, disusul awan gelap, lalu petir, dan bentar lagi hujan bakal turun. Untuk itu, raja diminta masuk ke dalam kemah. Waduh, ini gawat. Lalu, Gokong pesan pada Patkai supaya terus mengajaknya bicara. Sementara rohnya akan ke langit menemui para dewa. Rupa-rupanya para dewa hujan telah berkumpul atas undangan biksu Tao. Gokong menahan mereka. Kenapa membantu biksu jahat itu? Mereka nggak tahu. Yang jelas, ada perintah dari kaisar buat menurunkan hujan. Oleh sebab biksu itu telah membakar kertas mantra. Kabar ini menyentak langit. Maka kami berkumpul seperti ini. Nggak perlu dibantu. Mereka telah berbuat aniaya. Nanti tunggu perintahnya saja. Bantu dia buat hujan. Oke lah Kong. Terima kasih atas kabarnya. Biksu Tao kaget. Kok hari berubah jadi cerah? Mana airnya? Biksu bagi orang kesurupan memanggil-manggil hujan. Namun tak jua turun. Bahkan sampai raja kasar pada pemegang payung. Nggak jadi hujan. Sudah Pak Tua. Hujan sudah pindah. Nggak turun di sini. Sudah selesai 4 acaramu. Sekarang giliran kami.
Biksu Tao bilang pada raja, kalau hari ini Raja Naga nggak ada di rumah. Siapa bilang nggak ada? Kalian aja yang nggak punya keberanian mengundang mereka. Nih, lihat guruku mengundang hujan. Oke, silakan. Lihat ya. Tong sebetulnya nggak bisa baca doa panggil hujan. Cuma Gokong terus menyemangatinya. Guru, baca sutra aja. Biar Lauton yang berdoa. Tenang aja. Tong mulai. Tenang. Gokong mengeluarkan tongkatnya, lalu menjolok langit. Piar! Kembang api memberi kabar pada Raja Naga. Kalian bertiga mulai. Seketika awan jadi gelap. Oh, Tong sedikit lega. Jolokan kedua pertanda Dewa Petir mulai bekerja. Raja dan Biksu Tao dibuat kagum. Hehehe. Dan jolokan ketiga, turunkan hujan. Piar! Pum! Hujan beneran turun. Setelah itu, Gokong meletakkan tongkatnya ke bumi dan hari kembali cerah. Biksu Tao protes atas pencapaian ini. Ia kata, kejadian ini bukan atas usaha Tong. Namun, hal ini dibantah raja. Gak masalah siapa atau apa. Yang penting, hujan terbukti turun. Dan ia juga dusta. Katanya, Raja Naga nggak ada di rumah. Lah, ini Gokong bisa mengundangnya. Ups, Raja, bukan begitu. Siapa yang bisa mengundang Raja Naga kelihatan, ialah pemenangnya. Oh, gampang itu. Raja belum pernah lihat naga raja? Belum. Baik. Akan kubuat raja melihatnya. Maka, dengan sekali tonjok, teman naganya segera menampakkan diri. Wow, raja bukan main senang. Seumur-umur baru hari ini bisa melihat naga sungguhan. Demikian pula Tong. Akhirnya, Biksu Tao terusir dari sana. Dan sejak saat ini, semua biksu boleh kembali ke kuil lagi. Hore! Atas sukses yang dicapai ini, Tong akan diangkat jadi biksu kerajaan, menggantikan Biksu Tao. Aduh, tentu hal ini bukan kabar baik. Mereka kan masih harus ke barat. Beruntung, sekonyong-konyong Biksu Tao datang. Petantang petenteng, dia dan gengnya mau nantangi Tong tanding ulang. Gimana? Setuju? Tenang aja guru. Setuju. Tapi, dengan satu syarat. Apa itu? Gokong kata, kalau mereka menang, maka biarkan gurunya meninggalkan kerajaan. Raja setuju. Apa jenis pertandingannya? Adu meditasi. Siapa yang paling lama berdiam diri dan bisa memanjat hingga ke langit, dialah pemenangnya. Gokong, kenapa diam? Gokong kata, dia disuruh apa saja, ahlinya. Membalikkan laut? Oke. Tapi soal meditasi? Nggak tahu. Tiba-tiba, Tong mengiyakan. Tanda setuju. Gokong kaget. Hebat nih guru. Tong kata, soal meditasi, ia jagonya. Pernah ia sekali duduk 2-3 tahun bermeditasi. Lauton jangankan 2 tahun, 2 jam aja nggak kuat. Cuma Tong nggak sanggup mendakinya itu. Gampang itu. Acara segera dimulai. Dengan penuh rasa percaya diri, Biksu Tao memulai. Terus, ia berhasil naik ke tonggak langit dan mulai bermeditasi. Tong bingung dan kata, gimana cara naik ke sana? Gampang itu. Anda kan punya anak. Dengan sekali tepuk, Tong bisa terbang. Wow! Raja aja heran. Apalagi dia. Acara meditasi tingkat nasional dimulai. Setelah beberapa lama dirasa nggak ada yang menang, lantas Biksu Tao coba curang. Ia menciptakan kutu lalu hinggap di kening Tong. Waduh, dengan susah payah Tong tetap konsen. Iyalah, tertawalah kamu. Kejahatan pasti dapat jahatnya. Kemudian Gokong menyadari ada hal yang janggal pada gurunya. Lantas ia menyamar jadi burung dan memakan kutu itu. Selanjutnya, balasan kejahatan Biksu Tao segera nyata. Ia tersengat lipan dan jatuh dari tongga langit. Sesiapa yang hadir di sana semua terkejut. Tarung tahap pertama Biksu Tao kalah. Kemudian ia minta main tebak-tebakan. Apa isi lemari itu? Menurut raja, di dalamnya benda pusaka. Tapi menurut Biksu Tong yang mendapat bisikan Gokong, isinya tak lebih gombal kumal. Kenapa bisa begini? Raja minta Biksu Tao nggak usah tarung lagi. Mereka orang-orang sakti. Tapi ia belum puas bila belum mengalahkan kelompok Tong. Oke lah. Lalu raja menaruh buah persik di dalam lemari itu. Dan dengan mudah kawan Biksu Tao mengetahui isi lemari itu. Sudah pasti ketebak. Tentu Gokong nggak diam aja. Kalau cuma tebak-tebakan isinya, anak kecil pun bisa. Bagaimana kalau isi buah itu dimakan? Yang tinggal adalah biji buah persik. Itu kata Tong. Semua pada tertawa. Jelas-jelas itu buah persik. Kok dibilang biji persik? Dan ketika dibuka, ternyata benar. Ampion, semua setengah nggak percaya. Kecuali Ujing saja kali ini bisa tertawa. Biksu Tao masih belum puas. Oke, Gokong nantangin. Kali ini yang terakhir, yakni tarung penggal kepala. Berani? Raja aja ngeri, masih bisa dicabut kok jika mau membatalkan. Gokong tetap bersedia dan ia maju duluan. Nih, penggal kepalaku. Seorang Algojo siap mengayunkan pedangnya dan terus. Raja sampai terjengkang kaget. Gokong berhasil mengembalikan kepalanya ke tubuhnya. Kini giliran Anda. Siapa yang berani? Sudah, biar aku. Biksu Tao maju dan siap dipenggal. Maka,
Terus, kepalanya menggelinding. Hah? Aku juga bisa? Ya, bisa bagaimana kalau gini? Gokong mencabut bulunya, lalu menjadikan seekor burung. Lantas terbang menggait kepala biksu Tao. Jangan! Dan rupa-rupanya ia hanyalah siluman harimau. Kemudian kedua temannya tak terima. Katanya Gokong curang. Maka terjadi sedikit adu otot. Kecil. Nih, kubalikin. Hea! Akhirnya terbongkar kedok siapa sesungguhnya mereka. Tak lain hanyalah siluman kambing dan kijang. Ya, jadi yang menemani Anda selama 3 tahun ini hanyalah siluman. Raja menyadari kehilapannya, telah mempercayai siluman, dan kata Gokong, untung mereka cepat datang. Kalau tidak, maka mereka bermaksud mengkudeta raja dan mengambil kerajaan ini. Atas jasa baik 4 orang suci ini, raja menawari mereka bermalam di sini dan akan dijamu penuh. Sekalian tinggal di sini. Masih ingkar janji? Enggak. Bila berkehendak. Keesokan harinya, mereka diantar hingga gerbang istana untuk lanjutin perjalanan. Mereka tiba di pantai, hanya saja nggak tahu seberapa luas itu lautan atau sungai. Ya udahlah, daripada bingung main tebak-tebakan aja, mending cari rumah penduduk, cari makan enak. Hingga tibalah mereka di sebuah vihara. Biksu yang keluar sangat ketakutan melihat tampang-tampang jelek mereka. Tong mengatakan mereka orang baik, nggak apa-apa. Begitu masuk ke dalam, semua juga pada kabur, takut dikira hantu yang datang. Haya, guru, mereka orang baik. Aneh aja, ada apa nih dengan para biksu? Sepertinya mereka mengalami kejadian yang bikin trauma bila lihat makhluk jelek. Semua pada ketakutan. Tong susah payah menjelaskan kalau murid-muridnya ini, walau tampang mereka menakutkan, dijamin mereka orang baik, sedang mengemban tugas suci. Akhirnya, salah seorang mengatakan mereka sangat terancam oleh adanya iblis yang meneror kampung mereka. Tong tanya, bisakah menyeberangi sungai yang ada di depan? Wah, mereka pada ngeri. Nggak bisa. Di hulu sungai itu ada kuil Lin Chamdai namanya. Coba saja ke sana. Itulah tempat persembahan. Mereka juga mengatakan setiap tahun iblis itu meminta korban, seorang anak lelaki dan seorang anak wanita. Dan tahun ini adalah jatah mereka menyiapkan tumbal. Kedua pak tua ini harus merelakan anak-anaknya, Nat Som Kim dan Tran Quang Bao, dijadikan tumbal. Kawat, kejam sekali. Dua pak tua mohon selamatkan anak-anak mereka. Lantas Gokong minta panggilkan kedua bocah kesayangan mereka. Ini buah, makan. Terima kasih. Gokong berencana membawa mereka ke kuil Lin Chamdai. Yang benar aja. Apa rencananya? Di sana kedua anak ini didudukkan di atas meja persembahan. Kakak, berapa lama kita duduk di sini? Sabarlah, lapar lagi apa? Oh, rupa-rupanya Gokong dan Pat Kai menyamar jadi si bocah. Sesaat kemudian terdengar pintu ada yang mendobrak. Sesosok bayangan tampak menakutkan. Baru kemudian setelah menampakkan ternyata ia adalah siluman ikan merah. Bersambung.